Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita katakan Tuhan mengasihimu. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hari ini kita datang mengingat bahwa hidup kita ditebus bukan karena perbuatan kita, tapi oleh kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita angkat lagu pujian. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua
terbaik tersedia bagiku. Kami bersyukur. Ku bersyukur atas kasih Allah arti. karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidup Kau telah berikan nyawamu yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu Yang terbaik. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Lagi yang terbaik. yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus, apa arti hidup kami ya Tuhan? Amin. Kalau Engkau telah tidak memberikan nyawamu bagi kami ya Tuhan, kami orang-orang berdosa ini kami sudah ditebus, kami sudah dimerdekakan ya Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini ya Bapa. Amin. Tuhan juga sudah tibakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mau urapi hamba-Mu ini ya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai ibadah ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Tuhan ya, Tuhan kita selalu yang luar biasa ya. Karena Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan.
hidup. Haleluya. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu. Dia aktif bagi kita. Dia aktif bagi kita.
Aku begini tadi kalinya dengan motor sewaan. Puji Tuhan. Saudara-saudara Yesus yang suci, berikan selamat, damai, dan abadi bagi kehidupan kita. Yang penting kita ikut kehendaknya. Puji Tuhan, kita akan diselamatkan. Puji Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita.
oleh darah anak domba. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian. Silakan duduk. Saya Ibu Oma Fortune Joy. Saya persilakan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi. Shalom. Shalom. Saya ini mau menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan pada kita. Saya ini masih kecil, sekarang di sekolah. Saya disuruh mama belajar jahit. Pada waktu itu saya bilang nggak mau, dia banyak alat. Tapi mama saya bilang bukan buat tukang jahit, hanya bikin baju. Kalau besok ke kondangan malam bisa jahit, besok jadi baju lagi. Saya pikir itu boleh juga ya. Saya belajar jahit di sekolah yang baik. Nah, setelah berapa jalan berlalu dan saya menikah punya 4 anak. Tapi 15 tahun saya menikah, suami saya dipanggil Tuhan. Pada waktu itu saya masih muda, nggak pernah lama seperti anak sekarang. Ada HP, ada apa. Kita hidup sederhana, seiya-iyanya aja ya. Tapi untungnya saya dari kecil bisa ke sekolah minggu. Saudara saya 14, tapi yang ke sekolah minggu hanya saya. Saya sendiri heran, Tuhan memanggil saya dari kecil. Dan saya memiliki iman pada Tuhan Yesus. Saya bergantung seluruhnya pada Tuhan. Jadi saya nggak rasa takut itu. Saya bekerja betul aja. Jadi orang tua kalau mengatakan sama anaknya begini, itu ada baiknya. Sekalipun orang tua kita sekolahnya lebih rendah dari kita, tapi dia lebih hikmat oleh Allah untuk mendidik anaknya. Jadi anak-anak harus dengar kata orang tua. Itulah saya. Sampai sekarang saya mengirimkan anak-anak semua dari hasil jahitan saya. Saya bekerja dengan orang harus baik dan semua baik. Dan selalu itu ya. Jadi Tuhan itu memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Percaya saja sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuasa, Tuhan Yesus melihara. Pada suatu hari saya nggak bisa bayar uang sekolah. Anak saya 3 bulan nggak bisa bayar. Karena anaknya 4, jadi bisa bayar ini, bayar ini, ini 1 nggak bisa terbayar, masih 3 bulan. Jadi anak saya bilang ini, mami, besok kalau mami dia nggak bayar uang sekolah, saya nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa ikut ulangan umum. Pada saat itu saya berkata, iya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya takut anak-anak saya, kecewa atau gimana gitu ya. Saya bilang iya. Tapi saudara-saudaraku, malam hari saya bangun, saya berlutut, saya kui. Kalau orang Cina bilang kui, berlutut di ruang yang tersendiri. Saya bilang, Tuhan, lihat saya menanggulangi keluarga saya nggak mampu. Berkati saya, berikan saya sehat supaya saya bisa menanggulangi keluarga ini. Tapi saya nggak bilang mau sekolah itu pada waktu saya cuma bilang menanggulangi. Tuhan kita hidup, sungguh hidup, Dia kuasa, Dia mengerti hati kita masing-masing. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita susahkan, apa yang kita menikmati senang, itu Tuhan tahu semua. Besok pagi anak saya bangun, anak 4 sekolah ya semua masih kecil-kecil. Yang 3 yang pertama 13, yang kedua 11 lebih, yang ketiga 9 lebih, yang keempat 7 tahun. Pada waktu suami saya masih ada, masih dimandiin, masih dibantuin pakai baju. Tapi pada saat itu anak-anak bisa sendiri. Jadi anak-anak yang mandi, saya udah begitu bangun tidur, saya terus sambil tidur di mesin, diketok pintu saya. Seorang suster datang ke rumah saya, dia kasih saya kue. Ini buat anak-anak dari tante, dia terima kasih.
Terus ya keluarin amplop dari 1, ini dari 0. Itu 0 itu sering kasih saya kerjaan yang mudah-mudah dan dibayar mahal. Jadi pada suatu hari dia lupa, saya pikir dia nggak bayar, nggak apa-apa, karena saya udah terima banyak gitu ya. 5 kali bikin baju juga nggak apa-apa. Saya buka amplopnya, 3 bulan kasih. Luar biasa. Jadi kalau ada orang kesaksian itu betul. Ya gitu aja. Puji Tuhan, kesaksian yang indah ya dari Oma Kue Cincau ya. Jadi kesaksian ini boleh memberkati kita semua ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tante percaya Tuhan menolong tepat sekali pada waktunya. Puji Tuhan, saya juga alami itu ya Tante ya. Tepat di rumah ini dulu. Besok anak saya ujian, malamnya adik saya datang. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Maka kita patut bangga punya Allah seperti Allah kita. Biar kita selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita. Puji Tuhan. Kesaksian yang indah. Terima kasih Tante buat kesaksian yang sungguh indah. Biar semua boleh mendengarkan dan boleh mengalaminya juga. Puji Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar, terlalu besar kasih Allah di dalam hidup kita. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah
Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Halo, apa kabar? Luar biasa, ya. Kita mau siapkan hati untuk berdengar firman Tuhan. Namanya Pendeta Felix akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Pak. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih. Hari yang indah ini telah Kau berikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini, Engkau pun telah mengizinkan anakmu berdiri di mimbar ini, Bapak. Sebentar anakmu ini akan menyampaikan firman-Mu, Bapak. Engkau urapi setiap perkara yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, sehingga apapun yang disampaikan hanya suara hati-Mu yang disampaikan, Bapak. Terima kasih, Bapak. Berbicaralah, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini saya ingin menceritakan sebuah peristiwa. Pada suatu hari ada seorang anak remaja. Anak remaja itu dia melihat ada sebuah kepompong. Kepompong, tahu ya, kepompong itu dari ulat akan menjadi kupu-kupu. Jadi kalau yang namanya ulat akan jadi kupu-kupu, dia pasti harus merobek kepompong dan keluar. Tetapi anak remaja ini melihat kepompong ini sudah robek. Dia melihat sudah setengah jam, sudah 1 jam. Kupu-kupu itu berusaha keluar, tetapi tidak berhasil. Dia kasihan, dia ambil gunting, dia bolongin itu kepompong. Kupu-kupu itu keluar dengan baik, keluar dengan selamat. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kupu-kupu itu setelah keluar, dia tidak bisa terbang. Jadi kalau bahasa kerennya, jadi defable. Dia cuma bisa diam saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak seperti kupu-kupu yang sudah tidak sehat. Kenapa cerita ini saya angkat? Saya mau sampaikan satu hal, bahwa kehidupan kita pun sering kita berada pada posisi ingin keluar dari lubang kepompong. Kita hidup dalam posisi kejepit. Kita hidup dalam posisi tekanan berat. Tetapi kadang-kadang kita selalu berpikir, kenapa sih Tuhan menghukum saya dengan hal yang begini? Kenapa sih saya harus melewati hal-hal ini? Tuhan tolonglah ini beban ini dilalukan dariku. Sering kita berpikir begitu. Tetapi kita harus tahu kenapa kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Ternyata Tuhan telah merancangkan lubang yang sempit itu, dia yang bolongkan, dia keluar sendiri dengan segala kesulitannya, dengan tekanan yang berat pada kedua sayapnya, maka cairan tertentu akan disalurkan ke sayapnya. Itu sumber kekuatannya. Setelah cairan itu ada di sayapnya, dia keluar, dia bisa terbang. Tetapi ketika dia itu dibantu keluar, dia itu tidak mengalami sebuah pergumulan yang berat itu, dia tidak bisa terbang. Begitu juga dalam kehidupan kita ini tadi. Ketika kadang-kadang kita menemukan sebuah ujian yang berat, kita selalu bilang, Tuhan sudah tidak sayang sama saya. Padahal kalau kita memang berpikir dengan jernih, dengan contoh kupu-kupu tadi, beban-beban itulah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguatkan kita untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Dunia ini kejam. Apa enak hidup di dunia ini? Dengan ada penjahat, terus ada ketidaksabaran kita membuat kita bertengkar dengan keluarga kita, emosi kita. Kejam, hidup ini kejam. Sehingga beban-beban itulah yang akan meningkatkan kemampuan kita menghadapi dunia yang kejam. Oleh karena itu, saya hari ini ingin berbicara mengenai iman yang teguh di tengah tekanan yang berat. Oke, saya akan mendasari firman kita
dari 1 Petrus 1. Kalau memang ada boleh bisa ditampilkan. Oh, ininya mati ya. Bisa ditampilkan nggak ya? 1 Petrus 1. Saya ambil sedikit banyak lah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah bagi Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya Boleh ada yang bantu nggak? Saya terus terang saja, mata saya agak ini. Ada yang bisa bantu bacakan nggak? Oh, nggak ada ya? Okay. Iya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan telah sedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud Semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Baik, boleh kembali ke ayat 1. Ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2 boleh dilanjutkan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ini adalah bercerita mengenai kita ini. Kita ini adalah orang di luar orang Israel. Itu ceritakan mengenai orang di Pontus, di Galatia, itu orang-orang di luar Israel. Tetapi mereka itu yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Artinya kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah sesuai dengan rencana Allah dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi kita ini jadi orang pilihan, orang kudus. Kita dikuduskan oleh Roh Allah. Artinya apa? Artinya pesan ini kepada kita harus mengerti identitas kita. Identitas kita adalah anak-anak Allah yang supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah, kiranya kasih karunia dan sejahtera makin melimpah atas kita. Jadi iman yang teguh di tengah tekanan, kita harus sadari dulu siapa kita. Kita tidak sama dengan dunia. Di dunia ini ketika kita mengalami sebuah tekanan yang berat, kita boleh cakar-cakaran karena kita hanya merebut kue yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan mengatakan kita itu berbeda. Kita adalah umat pilihan yang sudah dikuduskan, yang dijanjikan bukan harta dunia. Sehingga kita jangan cakar-cakaran di dunia ini. Kita punya tempat, nanti pada ayat berikutnya dikatakan adalah kita ada di sorga. Kita bukan di dunia.
Jadi kita butuh memahami identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kenapa? Identitas itu penting, itu yang menentukan keteguhan pendirian kita. Jadi saya beri contoh. Suatu ketika ada seekor raja wali. Dia bertelur, telurnya jatuh ke sebuah kampung. Kampung itu kebetulan ada seorang peternak ayam. Telur itu jatuh ke kandang ayam. Oleh peternak ayam ini ditetaskan dan menetaslah seekor anak raja wali. Anak raja wali itu bertumbuh dan hidup seperti ayam. Dia hidupnya makan, dia mematok makanan, makan keras, dan juga jalannya juga kayak ayam, loncat-loncat begitu. Kenapa dia lakukan begitu? Kenapa dia tidak bisa terbang? Karena dia tidak sadar bahwa diri dia adalah raja wali. Ketika kita tidak menyadari identitas kita, maka hidup kita itu tidak akan sesuai dengan yang seharusnya. Ketika kita tidak sadar kita anak-anak Tuhan, hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup dengan yang di dunia. Begitu saya kesulitan keuangan, dunia mengajaknya pergi ke Gunung Kawi, saya akan pergi ke Gunung Kawi. Karena saya tidak sadar identitas saya anak Tuhan, ada Tuhan yang mencukupkan saya. Sehingga saya akan cakar-cakaran, saya berebut harta dunia, saya pergi ke Gunung Kawi. Begitu ada yang mengancam saya langsung keluar uang, saya cari jagoan untuk menghadapi yang mengancam saya. Kalau Tuhan mengatakan, kalau kita tahu kita anak Tuhan, ketika ada yang mengancam kita, kita berdoa buat dia supaya dia itu sadar. Identitas itu sangat penting. Oleh karena itu, ketika raja wali tidak sadar diri dia adalah raja wali, dia akan hidup seperti ayam. Dia patok-patok karena hidup seperti dunia itu. Itu menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Kita ada di dunia saat ini, kita di kandang ayam, maka hidup kita mematok-matok. Kita nggak sadar bahwa kita bisa terbang tinggi karena kita punya Tuhan. Oleh karena itu, ketika suatu hari ada seorang pencinta unggas, dia datang, dia berkata kepada petani itu, ini mah bukan ayam, ini raja wali, katanya. Oh, masa sih? Iya, lalu dibawalah si raja wali oleh dia ke tempat anak ini. Dikatakan, terbang kamu tuh raja wali. Dia nggak berani pertama kali, dilepas dia jatuh. 2 kali jatuh. Lama-lama dia mulai melihat, wah, dia bisa tepakkan sayap dan bisa terbang. Seperti yang dia lihat saudara-saudara dia tiap hari terbang lewat atas dia itu tadi. Dia sudah lihat, itu apa ya, kok bisa terbang? Itulah saudara. Itulah kita ketika kita sadar kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita akan menempatkan sayap kita hidup seperti Tuhan, kita terbang bersama Tuhan. Jadi identitas itu sangat penting. Kita sadar kita ada anak-anak yang dipilih, dikuduskan oleh Roh, kita menjadi anak-anak pilihan Allah walaupun bukan dari Israel. Ya. Kalau kita sadar kita sebagai anak-anak Allah, lalu apakah kita hanya menerima semua yang sudah kita ada pada kita, yang Tuhan siapkan untuk kita, atau kita perlu suatu penyesuaian? Suatu ketika ada seorang anak kecil yang hidup di kampung, hobi main bola di tempat yang sangat kotor, jorok luar biasa. Tahu-tahu ada serombongan orang dari pejabat istana datang, ya, dan mengambil anak itu. Karena apa? Karena raja di sebuah kerajaan itu, mereka itu setelah melakukan penelitian, ternyata anak yang hilang dari mereka itu ada di kampung itu, dan anak itu adalah anak raja. Lalu datang, dibawa pergi. Sekarang anak itu di istana. Apakah dia dengan gaya hidup dia yang compang-camping, yang main di lumpur, itu bisa dibawa ke istana? Gak bisa. Sekarang ketika masuk ke istana, dia harus menyesuaikan dengan pakaian yang rapi, tata bicaranya diatur, ya, kemana-mana dikawal. Ketika kita sadar identitas kita anak Tuhan, banyak hal yang kita perlu sesuaikan. Gaya hidup kita, gaya bicara kita, sikap kita, itu harus kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Lalu kehendak Allah itu seperti apa? Kita baca di dalam firman Tuhan. Di situ kita akan menemukan kehendak Allah.
Ketika orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tetapi kalau kita tidak sadar bahwa kita sudah diangkat oleh Tuhan, kita hidup di istana kerajaan Allah, maka ketika orang tampar pipi kiri, tampar pipi kanan kita akan balas dengan tonjokan. Betul? Itu gaya hidup kita. Tetapi ketika kita ada istana, kita masih pengennya nikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kita lupa menyesuaikan gaya hidup kita dengan cara berbicara, dengan sikap kita yang emosional harus diubah. Jadi, pertama, kalau ingin punya iman yang teguh dalam tekanan, jangan pernah berharap tekanan lewat kita. Bersyukur ketika ada tekanan pada kita, karena itu Tuhan sedang menyiapkan sayap kita untuk bisa terbang. Jadi, terima, hadapi itu, dan undang Tuhan hadir bersama kita. Dia akan memampukan kita melewati itu. Sekali kita melewati satu kondisi itu, maka kita naik satu tangga, kita lebih dekat lagi kepada Allah. Poin pertama itu. Poin kedua, ayat 3, boleh? Ayat 3. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari identitas kita bukan orang dunia lagi. Kita numpang di sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ketika kita sadar bahwa Yesus telah mati di kayu salib, Dia itu telah memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Itu adalah gambaran mengenai kita hidup yang lama itu telah dibangkitkan kembali. Bagaimana cara dibangkitkannya? Yesus mati di kayu salib. Kita diberi lebih mudah. Kita mati setelah kita dibaptis. Kehidupan lama kita dimatikan. Ketika setelah dibaptis, maka kita mulai seperti Yesus, kita bangkit kembali. Dikatakan kita telah lahir. Kita melahirkan kita kembali. Artinya kita telah lahir kembali dengan identitas baru kita tadi. Jadi ketika kita tahu kita lahir baru, Yesus mati di kayu salib memberi pengharapan hidup yang baru, maka kita sadar hidup kita berpengharapan. Hidup kita bukan hanya menghadapi situasi dunia yang sulit ini, karena yang kita kejar adalah yang di kerajaan surga. Jadi kira-kira begini, kalau kita itu di dunia ini bekerja sama orang, lalu rebut-rebutan, sikut-sikutan, dapat bonus, kita rebutin, itu Tuhan katakan itu urusan dunia. Apa perlu hidup di situ? Kita rebut kalau kerajaan surga kita mau direbut. Yaitu ketika ada orang lagi iming-imingin kita ya untuk nyebrang ke yang lain, itu kita boleh hidup. Karena itu yang paling bernilai buat kita. Kita telah disiapkan. Jadi yang di dunia ini gak perlu terlalu diri. Gak perlu cakap kalau dengan sesama kita. Jadi hidup itu akan dimulai dengan sebuah pengharapan. Jadi kita harus ada pengharapan. Ketika ada pengharapan, hidup kita penuh semangat. Saya mau cerita. Saya pernah saksikan istri saya kemarin kena cancer. Kita berobat di China. Waktu di China itu saya ketemukan satu bapak-bapak dari Surabaya. Bapak-bapak itu bercerita begini. Saya sudah berobat kemana-mana. Dia kena kanker khusus. Badannya sudah kurus kering. Di Surabaya dia buka toko bahan bangunan. Jadi ketika di Surabaya itu sampai dia sudah tidak bisa jalan, dia berobat sampai kemana? Mungkin ada yang pernah tahu, dia katakan di Thailand tuh ada yang makan minum apa ya? Nggak tahu di sana minum apa. Pokoknya intinya dia berobat sampai sesuatu yang sangat ekstrim di Thailand. Dibawa pakai kursi roda. Dan hasil kemana? Sampai dia sudah putus asa, pikir ya sudah selesai. Tunggu mati aja, hidup tanpa pengharapan. Lalu anaknya, anak cewek, tetap mau coba yang terakhir, mendapat informasi di Guangzhou ada rumah sakit kanker. Ya. Dia coba bawa ke sana. Ketika dibawa ke sana, berobat, dia seger terus, makin seger. Ternyata bisa diobati.
Semangatnya waktu saya ketemu dia di China itu kalau rumah sakit dia kasih dia makan. Di sana kantin kita harus cari makan sendiri. Jadi kumpulah orang sakit semua di kantin. Jadi di situ kalau jangan membayangkan ya kalau di rumah sakit cancer di Guangzhou itu seperti lihat orang nangis semua ketakutan kesakitan nggak ada, semua seger bisa bercanda, mereka bisa lupa kan penyakitnya. Karena apa? Karena memang sistem pengobatannya di China ada satu prinsip, hati yang gembira adalah obat yang gembira. Itu betul-betul mereka praktekkan setiap kali. Wah, jadi istri saya pertama sebelum di rumah sakit di Guangzhou kita ke Wuhan, ketemunya Sinsai itu ngomong dengan saya begini, tolong bikin hatinya gembira. Kalau bikin gembira 30% dia sudah sembuh. Ya kita Guangzhou waktu di Wuhan nggak apa-apa, ya udah. Namanya dia waktu itu pakai tusuk jarum, kita tinggal di hotel doang, nggak kemana-mana, dia mau kemana-mana nggak ngerti sama dia apa yang dia lakukan. Dia pesen itu yang namanya kalau kita di sini Grab, di sana namanya Didi. Dipesan langsung ke tempat hiburan, paksa kita ajak dia jalan-jalan ke tempat hiburan, tempat wisata. Kalau kamu nggak bisa pulang nanti telepon saya. Akhirnya kebetulan kita sudah belajar dikit bisa pesan Grabnya sana. Kita bisa pulang. Itu kalimat pertama yang saya dengar. Kalimat kedua yang saya dengar, ini sudah masuk rumah sakit di Guangzhou. Ada satu orang datang ke sana, dok, saya nggak punya asuransi. Istri saya, kakak saya ini bisa sembuh. Jawabannya apa? Kita kerjasama ya. Maksudnya gimana? 30% tanggung jawab kamu, 70% tanggung jawab saya. Apa itu maksudnya? 30% kamu harus jaga dia tidak stres dan bikin dia gembira terus. Kalau kamu ambil 30%, 70% tanggung jawab saya semua. Jadi betul-betul penekanannya adalah hati yang gembira adalah obat. Jadi semua dibikin gembira. Makanya di sana rumah sakit itu ketemu di kantin, ketemu orang sakit jarang, ketemu yang stres jarang. Ketawa-ketawa aja bisa ngobrol. Sehingga bapak itu bisa ngobrol dengan saya panjang lebar. Dia katakan, kemarin saya sudah merasa dunia ini sudah runtuh. Saya divonis tinggal berapa bulan kok ngomong saya. Tapi hari ini dia seger. Bukan bahkan saya bilang, Pak, Bapak sakit apa sih? Karena dari wajah tidak kelihatan sebagai orang sakit. Ketika dia pulang ke Surabaya, dia jaga toko tuh. Katanya orang bertanya gitu, katanya lu sakit, jaga siapa? Dia bilang lu sakit, kulit lu sakit. Jadi ketika dia dengar, dia melihat sebuah pengharapan ketika dia menghadapi situasi antara hidup dan mati. Ketika ada pengharapan, maka sikap hidup kita berbeda. Oleh karena itu, kalau kita tahu Yesus telah menebus kita, kita telah hidup yang baru, hidup kita berpengharapan untuk masuk ke dunia yang kekal. Hidup penuh pengharapan, maka sikap kita akan berbeda. Kita dalam menghadapi setiap pergumulan, kita selalu membayangkan di belakang kita ada seorang jagoan yang membackup kita. Tidak ada masalah yang kita perlu atasi. Seperti anak kecil, kalau ada masalah nggak apa-apa, orang hebat. Kan begitu anak kecil, ya udah pulang adu bapak aja. Kita pun harus seperti itu. Ketika kita sudah tahu kita punya Bapak yang luar biasa, yang menyediakan tempat abadi buat kita, yang ayat itu dikatakan tidak oleh ayat itu menyediakan tempat yang tidak bisa dimakan oleh minyak. Jadi kita mendapat tempat yang betul-betul bebas dari segala kerusakan, sesuatu yang abadi untuk kita. Maka kita dengan pengharapan itu kita bisa hidup dengan lebih tepat. Ya, suatu hari di China ada sebuah tambang, pertambangan. Kalau pertambangan itu tahu dong, orang dari tambang itu dia masuk ke bawah itu ratusan meter, betul? Dia masuk ke dalam itu ratusan meter. Ketika dia masuk ke dalam ratusan meter, terjadi gempa yang sangat besar. Ketika gempa yang sangat besar, yang tertutup itu lubangnya tertutup. Mereka terkurung di dalam, tidak bisa keluar. Ketika mereka tidak bisa keluar, di atas orang sudah berjuang untuk menolong mereka, itu tidak bisa dilakukan apa-apa karena itu dalam sekali. Lalu mereka di bawah itu isinya cuma orang sudah menangis, tidak bisa lihat matahari, makanan tinggal yang kaki
hidup mereka penuh dengan tekanan yang luar biasa. Setelah lewat sekian hari, dia itu tahu-tahu mendengar ada tok, 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 ada suara seperti orang baik ketok. Ketika dengar ada suara itu saja, semangat dia sangat luar biasa. Buru-buru ambil seadanya, ketok juga. Di atas sudah dengar kata tok, 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 komunikasi terjadi. Tetapi kapan itu bisa dijawab? Belum tahu. Tetapi mereka sudah penuh pengharapan, mereka sudah optimis hidup dia, mereka berjuang juga di komunikasi dengan di atas. Sampai satu hari, tahu-tahu bolongan muncul, lubang kecil, cahaya udah tembus. Kira-kira gimana perasaannya? Apakah masih putus asa? Penuh pengharapan. Jadi ketika lubang itu sudah ada, maka ketika kita sudah celah mengenai sebuah kehidupan, kita penuh pengharapan. Oleh karena itu, ketika iman ingin teguh iman kita hidup dalam tekanan yang sangat berat. Ingat, iman bertumbuh pada pengharapan. Kita punya pengharapan karena Yesus telah mati untuk kita. Jadi, poin pertama adalah untuk iman yang teguh dalam tekanan. Pertama, kita sadari identitas kita. Yang kedua, kita bertumbuh pada pengharapan Yesus telah berikan pengharapan itu kepada kita. Poin ketiga, dikatakan begini. Bergembira akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Artinya, bergembiralah walaupun kita saat ini masih menghadapi pencobaan. Artinya kita sedang menghadapi tekanan-tekanan hidup kita. Bergembiralah. Karena apa? Karena dikatakan maksud ayat berikutnya aja, boleh bantu ayat berikutnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya di tengah api. Emas saja ketika kita ingin menguji kemurnian itu harus dibakar. Iman kita bagaimana ujinya? Yaitu dilewatkan. Maksudnya yang tadi dia berduka cita itu dengan pencobaan itu adalah tekanan untuk kita, untuk menguji kemurnian iman kita. Apakah di saat tekanan itu kita beralih ke yang lain? Untuk menguji iman kita. Apakah iman kita masih terus kepada Tuhan? Ujian itu bagaimana? Ujian itu perlu sebuah tekanan yang berat. Ada yang pernah seduh kopi atau seduh teh? Kalau seduh teh, taruh tehnya seduh pakai air biasa, kira-kira jadi tak teh? Apa yang terjadi? Airnya tetap air, tehnya tetap seduh teh. Kopi pun demikian, betul? Kapan dia bisa menjadi wangi? Kapan dia berubah warna? Ketika kita seduh pakai air panas. Kalau ketika kita seduh pakai air panas, kira-kira itu kopi dan teh itu kalau kita itu tertekan nggak? Ketika tekanan itu ada, maka proses pemurnian itu terjadi. Dan kalau pemurnian dari Tuhan, iman kita yang dimurnikan itu lebih bernilai daripada emas yang dimurnikan. Tidak ada orang yang simpan emas satu gudang, lalu ketika perbuatan dia semaunya, bisa dia masuk surga? Tidak bisa. Sehingga iman itu, pemurnian iman itu jauh lebih bernilai daripada emas yang dimurnikan. Boleh saya minta tadi satu foto, ya ada nggak? Ada satu foto saya siapkan. Ya, ada yang kenal sama ini orang? Ada? Ini penyanyi yang sangat terkenal di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada sebutan 4 Raja Langit. Ini Jackie Chun. Kalau hobi lagu Mandarin, tidak ada yang nggak kenal sama dia. Dia 4 Raja Langit itu ada Ambilau, Leon Lai, ada Aaron Kwok, sama dia 4 orang. Itu menjadi penyanyi paling top di Hong Kong dengan bayaran paling mahal. Tapi tahu prosesnya. Dia mengalami kemurnian yang sangat luar biasa. Pada usia sekitar 18 tahun,
dia ikut audisi, ikut perlombaan nyanyi, juara. Begitu juara, dia bikin album laku 400.000 album. Seorang pendatang baru kalau albumnya terjual 400.000, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa karena dia pendatang baru. Tetapi ketika dia berhasil jual 400.000 album, sikap dia berubah. Dia merasa dia itu hebat. Sehingga sombong, ya, ketemu orang sombong. Tiap malam hidupnya itu mabok-mabokan, hidup dia rusak. Lalu lewat sekian tahun dia coba bikin satu album lagi. Album dia dari 400.000 album berikutnya hanya laku 2.000 album. Laku 2.000 album itu membuat hidup dia semakin rusak. Makin rajin, seminggu 5 hari hidupnya mabuk-mabukan. Boleh cek di Google nanti dia punya rumah. Dia mabuk-mabukan. Sampai satu hari bisa pulang, nggak bisa pulang, tergeletak mabuk muntah-muntah di sana. Dia punya pacar juga artis Hongkong. Sampai pacarnya meninggalkan dia. Itu pukulan paling berat buat dia. Sehingga betul-betul dia sangat putus asa. Tetapi di situ dia mau berubah. Dia berubah. Nah, apa yang menyebabkan dia berubah? Karena dia merasa hidup dia sia-sia. Lalu kenapa dia bisa gagal? Karena dia merasa dia yang hebat. Dia merasa hidup itu boleh mengandalkan dia punya bakat, dia sudah bisa berhasil. Ternyata bakat tidak cukup. Karakter itu diperlukan. Nah, jadi ketika dia telah gagal itu, dia mengalami api penyucian. Api penyuciannya apa? Yaitu popularitasnya turun. Itu api yang menyucikan dia. Nama dia tidak dikenal lagi, albumnya dari 400.000 tinggal 2.000. Itu api penyuciannya. Lalu apa yang disucikan? Yang disucikan adalah setelah itu dia sadar yang dibakar oleh api penyucian itu adalah mabuk-mabukannya, kesombongannya, ya, semua karakter yang hobi merokok yang luar biasa itu semua musnah terbakar. Api penyucian adalah membakar kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Itu semua terbakar sehingga dia memulai kehidupan yang baru. Dia sadar ternyata bakat tidak cukup. Untuk menjadi seorang penyanyi berhasil harus disiplin, harus rajin latihan dan hidup dengan benar. Kalau mabok-mabokan 7 pagi terus itu suara tidak bisa benar. Sehingga dari api penyucian itu membakar semua kotoran itu, tinggallah dia sekarang yang murni itu. Hidup dengan benar, tidak sombong, tidak merasa punya bakat yang luar biasa. Lalu dia mau kerja keras, mau menjadi orang yang rendah hati. Itu perubahannya betul-betul berubah sampai hari ini. Sehingga dari 4 tokoh yang mereka 4 orang Raja Langit itu, sekarang dari teman-teman paling susah membunuh dia. Karena apa? Karena dia itu, kata orang hidup dia cuma buat keluarga dia doang. Hobinya ngumpul sama keluarga, pergi sama keluarga, sama teman-teman pun jarang ngumpul. Itu api penyucian dia yang begitu sombong berubah sampai dia rendah hati dan betul-betul disucikan. Dia betul-betul tahu hidup yang benar itu seperti apa. Jadi ketika kita mengalami sebuah penyucian, sebuah tekanan yang berat, sadar bahwa itu adalah api penyucian yang sedang menyucikan iman kita. Kalau iman kita suci, maka kita akan teguh di dalam tekanan. Jadi hari ini saya hanya 3 poin saja. Poin yang pertama, ketika menghadapi tekanan yang berat, maka kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh pertama, kita harus sadari identitas kita. Lalu kita harus fokus kepada pengharapan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Yang ketiga, siap untuk dimurnikan dengan segala tekanan kita. 3 poin ini. Yang ketiga, dimurnikan. Kiranya 3 poin ini akan memberkati kita semua, membuat kita sadar bahwa jangan pernah minta Tuhan jauhkan segala tekanan dari kita, tetapi minta Tuhan, tolong Tuhan mampukan saya menghadapi tekanan ini. Karena tekanan itu diperlukan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Bapak, terima kasih. Anakmu telah selesai, Bapak. Kiranya firman walaupun singkat boleh diterima dan boleh mengerti bahwa ada penyertaan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami akan menghadapi setiap tekanan itu dengan penyertaan Engkau. Kami tidak akan menghindari tekanan-tekanan itu, Bapak, karena kami tahu tekanan itu adalah sesuatu yang Engkau persiapkan untuk meningkatkan kualitas kami. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saudara diberkati. Amin. Amin. Tuhan berkati hambanya, Pendeta Felix Akanto, teman. Kita akan siapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan dari tugas.
percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita. Yang menderita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan. Disalibkan. Mati. Mati. Dan dikuburkan. Dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana. Dan akan datang dari sana. Untuk menghakimi. Untuk menghakimi. Orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya. Pada baptisan Roh Kudus. Pada baptisan Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kebangkitan daging. Kebangkitan daging. Dan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Dengar firman Tuhan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu ketika malam Yesus sudah diserahkan, dia mengambil roti serta mengucap syukur dan mencah-mecahkannya. Amin. Dan berkata, inilah tubuhku yang Amin. diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini Terima menjadi kasih. peringatan karena Terima kasih. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dan iman dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. angkat cawan. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah penjajahan baru yang dimeteraikan oleh darah. Amin Yesus. Minumlah, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan sampai kematian Tuhan. Terima kasih. Datang yang kedua kan, dalam kakak persekutuan cawan. Mengucapkan syukur ini adalah tanda kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah menunggu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Amin, amin, Telah Yesus. mendatangkan berkat bagi kami. Amin Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yes. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang datang dengan masalah beban berat. Ya Tuhan. Kekuatan jalan keluar. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Dan Kau juga telah mengangkat harkat hidup kami. Ya Tuhan. Yang dahulu kami adalah hamba dosa. Tapi kami sekarang ini hamba-hamba kebenaran. Yes Yesus. Sehingga kami boleh layak memegang Engkau, ya Aba. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terpuji nama. Terpujilah Engkau Yesus. Yesus. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
kualitas yang baik ya. Biarlah karakter kita boleh mengikuti karakter Kristus, karena kita sudah menunggal dengan tubuh dan darahnya. Biar kita selalu menjadi berkat kemanapun kita melangkah, biar kita menjadi garam dan terang. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan yang sungguh indah. Tuhan memberkati hambanya, keluarga, usahanya, kesehatannya, anak cucu mantu ya. Tuhan berkati kemanapun hambanya melangkah, biarlah melayani, biarlah banyak jiwa-jiwa di mana-mana untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih juga buat kesaksian Tante yang sudah menjadi berkat bagi kami. Puji Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan memberikan persembahan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih pada hambanya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Pada tanggal 4 sampai 7 Agustus, Bapak Gembala akan mengikuti doa puasa sinode di Bogor. Kita mau dukung doa supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar, dan bagi setiap gembala Tuhan yang mengikuti boleh mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Untuk catatan persembahan ada perpuluhan, ada Ibu Sumiati dan Ibu Kuncoro, dan ucapan syukur ada NN. Ya, minggu depan pada tanggal 9 Agustus KUR akan dilayani oleh pemuda remaja. Ada pengumuman tambahan dari pemerintah. Shalom Bapak Ibu. Saya minta izin sedikit ya, tentunya. Saya di sini mewakili semua kaum wanita di tempat ini. Ingin mengumumkan ya, kalau nanti pada tanggal 22
29 Agustus ya, kita kaum wanita mau mengadakan jalan-jalan ya. Terus kita perginya ke daerah Sefrihir ya, daerah Bogor. Di sini kami kaum wanita masih ada bangku kosong 4. Siapa yang mau ikut silahkan mendaftar ke Ibu Limling dengan biaya 150.000 per orang ya, 150.000 per orang. Soalnya kita di sini bangku mobilnya isinya hanya 24, yang sudah daftar 20 orang, sisa 4 orang. Nah, pendaftarannya siapa yang mau nanti daftar ke Ibu Limling ya. Ini buat ibu-ibu ya yang mau ikut ya. Masih ada 4 bangku yang kosong, yang mau ikut silahkan daftar. Terus kalau bisa uang pendaftarannya dilunasin pas tanggal 16 Agustus atau pas ibadah KW hari Jumat ya. Ibadah KW hari Jumat tanggal 15 Agustus. Masalahnya apa? Kita di sono harus bayar dulu, terus kita harus sewa tempat buat kita ibadah. Nah, kita juga kaum wanita akan mengadakan lomba juga di sana ya. Siapa? 150.000 itu bukan hanya biaya kita jalan, tapi kita dapat snack pagi sama makan siang ya. Bukan hanya kita jalan terus ini biaya aja, tapi kita dapat sarapan pagi sama makan siang ya. Siapa yang mau mendaftar, masih tersisa 4 bangku. Yang sudah daftar seandainya sudah bayar, uang tidak bisa kembali karena apa, kita di sono pun sudah bayar gitu ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya, terima kasih Bu Leni. Itu yang sisa 4 orang boleh laki-laki nggak tuh? Enggak boleh. Boleh dong. Nggak boleh? Boleh lah. Hah? Boleh, putusin aja, boleh nggak? Boleh. Yang 4, sisa 4 boleh laki-laki boleh, ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, hari ini saya tepat usia 70 tahun. Dan nanti hambanya Pak Pendeta Felix akan berdoa untuk saya. Kita naikkan pujian. Bangkit berdiri, arahkan tangan-tangan saudara kepada saya. Kemurahan-Mu kemurahan Engkau. Hari ini Pak Herman boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Kami tahu semua ini karena anugerah dari Engkau, Bapak. Kiranya Engkau tidak hanya menganugerahkan usia 1 tahun lagi, Bapak, tetapi Engkau terus memimpin, menyertai, melindungi keluarga Pak Herman. Amin. Engkau pimpin setiap pelayanannya, Bapak. Amin. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan oleh Pak Herman. Amin. Dan kiranya hari-hari ke depan Pak Herman boleh menjadi bagian dari perpanjangan tangan Engkau.
untuk menjangkau murid-murid di dunia ini Bapak. Amin, amin. Membawa orang kepada Engkau, membawa mereka mengenal Engkau lebih jauh lagi Terima Bapak. kasih. Engkau juga berkati kesehatan Pak Herman, keluarga Pak Herman, dan pelayanannya Bapak. Kiranya hari-hari ke depan pelayanan Pak Herman semakin menyenangkan Engkau Bapak. Terima kasih atas Terima kasih. tambahan usia 1 tahun ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami doa, Yesus. haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, tanggal 4 Agustus hari Selasa saya doa puasa ya tiga kali 24 jam nggak makan dan minum. Baik, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Saudara Felix dengan Oma dengan istri. Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur juga Tuhan sudah tambahkan hamba-Mu 1 tahun lagi. Biarlah di usia yang saat ini hamba-Mu makin giat di dalam Tuhan. Amin. Roh Allah ada menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sementara umat-Mu akan pulang, pimpin serta hidup dan perjalanan, hindarkan yang jahat dan marah bahaya. Saudara kasih Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita makin percaya, katakan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami sudah selesai ibadah Tuhan, sudah kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Kau pimpin kami di perjalanan Tuhan, Kau tuntun Bapak agar kami tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami akan bertemu kembali di jadwal ibadah di tempat ini kembali Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.